Di tengah pandemi ini banyak pengusaha yang mengeluh karena turunnya omset dan hingga merugi. Lalu, bagaimana cerita dari milenial cantik dan seorang pengusaha batik ini? Yuk mari kita simak. Halo Tribuners, kembali di Tribun News on Cam. Di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Solo, Jawa Tengah. Pengusaha muda pemilik usaha batik Puspita Ayu. Langsung saja kita ngobrol dengan Novela Arum. Halo Novela, apa kabar? Hai, kabar baik. Luar biasa. Ini Ya, aku ada pertanyaan nih. Vel, kamu kenapa memilih ya. batik sebagai usaha kamu gitu? Karena memang awalnya usaha Hmm. batik ini tuh udah dirintis oleh yang aku ya. Jadi ini tuh termasuk usaha keluarga. Terus diterusin sama anak-anaknya. Sebenarnya sih ini nggak wajib, cuman karena memang sebagian besar kebutuhan keluarga memang dapatnya dari usaha ini, terus aku akhirnya mau lanjutin. Cuman aku mikirnya tuh gini, Bang. Kan semakin zamannya tuh udah itu loh, apa, pesat ya, teknologi udah Hmm. maju. Nah, terus tuh aku tuh pengen juga usaha ini tuh juga bisa berkembang. Jadi tuh kan sekarang kan kita bisa jualan online ya. Jadi tuh nggak cuman pasar offline aja, terus kita tuh bisa mengembangkan sayap ke online itu. Nah, aku tuh ngelanjutinnya tuh nggak cuman sekedar lanjutin aja, ya pengennya tuh memberi inovasi baru gitu. Inovasi baru. Terus kan di Ya, setiap di setiap usaha itu kan ada kendala ya pasti ya. Apalagi kamu ya masih muda pasti. nih ya. Terus Ya apa aja sih bener. kendala yang pernah kamu rasain selama ini? Kalau kendala yang aku rasain saat ini sih, karena memang aku kan baru ya, Hmm. terjun di dunia kerja ini tuh baru. Jadi itu masih harus banyak belajar, terus banyak, ya, apalagi usaha batiknya ini tuh baru memasuki dunia online tuh baru ini gitu loh. Jadi aku harus banyak belajar gimana nanti aku strategi marketing Marketing. online-nya tuh, ya marketing online-nya tuh gimana tuh harus mau belajar. Jadi masih banyak hal yang harus dipelajari gitu. Kalau batik ini kan identik dengan kaum kolonial nih ya, orang tua. Nah, Mm-mm. apa sih inovasi kamu biar batik kamu ini bisa diterima oleh kaum milenial? Milenial. Nah, strateginya tuh kalau di kita tuh fokusnya lagi di online ya, karena offline Hmm. kan udah dijalanin sama generasi yang lalu. Nah, caranya tuh kita tuh share gitu loh. Kayak batik kan peninggalan budaya Indonesia ya. Kita tuh bisa share lewat sosial media. Jadi itu kita nggak cuma sekedar jualan, terus foto-foto katalog gitu aja tuh enggak. Dengan kita mengasih edukasi bahwa batik itu tuh sejarahnya tuh kayak gini loh. Tuh cara yang paling tepat tuh menurutku untuk saat ini ya, upload-upload di Ya. sosial media gitu. Jadi tuh Terus orang kan kebanyakan kan anak muda sekarang scrolling Instagram, scrolling Twitter gitu tuh. Nah, kita tuh memasukin konten-konten nggak cuma jualan aja ya, itu edukasi tentang batik gitu. Itu sih untuk saat ini. terus ada itu enggak sih mungkin pembeda batik kamu ini ada kayak bentuknya itu bervariatif, mungkin bisa diterima oleh anak muda atau bagaimana? Nah, itu ciri khasnya kan kalau dulu kan batik kan kayak warnanya tuh coklat gitu ya. Jadi Mhm. yang identik Mhm. yang itu tua-tua gitu. Nah, sekarang itu banyak banget variasinya dari warna, patternnya juga, motifnya tuh sekarang tuh udah bervariasi banget. Nah, itu mungkin ya itu kita lagi mengusahakan itu. Jadi itu warnanya nggak cuma coklat atau hitam seperti ini aja, tapi bisa pastel, bisa apa model yang lagi ngetren tuh, batik tuh sebenarnya tuh nggak ada pakemnya kan, jadi bisa disesuaiin sebenarnya sama tren. Walaupun nggak semuanya bisa, cuman tuh batik tuh sekarang tuh fleksibel gitu loh, mau di model apapun, mau dikasih kerah, mau dikasih lengannya bervariasi tuh bisa gitu sebenarnya. Nah sekarang kita lagi inovasinya tuh lagi di situ gitu loh. Jadi nggak Mhm. monoton yang kayak dulu aja Sama gitu. bentuknya itu dibikin variatif gitu ya? Iya, tentunya bentuk, warna,
motifnya juga itu sekarang tuh lebih bervariasi. Variatif. Ya, Kemudian benar. kan ini Banyak banget kita macamnya. sedang dilanda wabah corona nih ya. Kemudian Ya, usaha kamu ini terdampak nggak sih? Terdampak banget sama pandemi ini? kalau dampaknya tuh mesti ada ya, apalagi waktu Hmm, awal-awal kejadian ini tuh sempat 1 bulan full kita tuh nggak bekerja, nggak produksi, nggak nggak, produksi. terus nggak, terus kirim Hmm, barang keluar juga nggak. Ya udah jadi benar-benar libur lah. Itu tuh kita sempat kasihan ya sama tim yang udah bekerja di dalamnya. Kita tuh sempat bikin masker juga waktu itu. Karena hmm, kan walaupun nggak seberapa, nggak seperti biasanya, cuman sangat-sangat membantu gitu loh ke kita bikin masker. Kita bisa nyebar masker itu ke berbagai daerah juga. Jadi instansi dan perusahaan yang membutuhkan, kan kalau medis, masker medis kan untuk rumah sakit ya. Kalau non hmm. medis tuh kebanyakan tuh usaha usaha yang rumahan kayak konveksi gitu tuh yang membuatnya gitu loh, membuat masker. Nah, itu kita ikut bikin, kita juga ikut nyebar ke berbagai daerah untuk perusahaan, instansi, keluarga juga yang membutuhkan gitu. Dan harganya pun juga ekonomis, yang nggak yang mahal banget gitu, enggak. Soalnya kan kalau yang masker medis itu kan emang khusus untuk rumah sakit. Tuh. Terus ada nggak Jadi sih inovasi dari kamu sendiri untuk kembangin usaha? Kayak misal kedepannya kamu ingin membuat sepatu dari batik, kainnya batik, atau mungkin jam dari motif batik dan sebagainya. ya kalau inovasi itu kita juga lagi apa itu ya, kan inovasi itu kan nggak sekedar langsung bikin gitu, harus survei Hmm, dulu. Nah, kita tuh ini juga lagi survei, apalagi kan lagi pandemi seperti ini ya, kita tuh nggak bisa asal bikin inovasi gitu loh. Kalau WFH gini kan memang kebetulan kan orang kan nggak terlalu butuh ya pakaian pergi gitu kan, hmm. lagi nggak dibutuhkan. Nah, sekarang tuh kita justru malah permintaan pasarnya tuh banyak di daster, di setelan, baju-baju tidur gitu. Nah, jadi tuh inovasi tuh nggak sekedar langsung, apa ya, aku pengen bikin sepatu langsung berinovasi tuh nggak, harus ada strateginya, harus disusun dulu biar meminimalisir kerugian juga gitu. Terus harapan kamu nih, Vel, kedepannya untuk industri batik di tanah air apa? Harapannya sih ya semoga warisan Hmm, budaya Indonesia ini itu tuh nggak lekang gitu loh oleh waktu. Soalnya kan ini tuh berasal dari Indonesia dan ini tuh udah ada dari zaman nenek moyang kita gitu. Ya pengennya tuh semakin berkembangnya zaman justru batik ini tuh ikut gitu loh, maju. ikut berkembang juga. Iya, Hmm. jadi nggak monoton itu aja terus langsung ditinggalkan gitu, enggak. Soalnya kan emang batik tuh apa ya, khasnya tuh Indonesia gitu loh. Khasnya Indonesia. Ya, soalnya kan peninggalan sejarah juga kan, peninggalan budaya Indonesia. Pengennya tuh seperti itu, tetap berkembang. Jadi nggak, generasi-generasi kita selanjutnya tuh masih bisa menikmatin. Begitu. Oke, Vel, mungkin cukup sampai segini ya obrolan kita kali ini. Semoga dapat dipertemukan Ya. di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tribun. Ya. Baik Tribuners, itu tadi adalah Tribun News On Cam kali ini. Saksikan Tribun News On Cam selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.